Oke, halo, selamat datang di praktikum sistem operasi. Perkenalkan, saya Teori Ilmi NRP 312560063 dari kelas 1D4 ITC. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cell based Linux. Nah, di sini ada 9 percobaan. Oke, langsung saja di percobaan pertama, yaitu profile. Mengetik ketikan ls-e lalu more profile more.profile. Nah, jalankan itu untuk melihat hidden file .profile di home directory, lalu baca isinya dengan more.profile. Tapi sayangnya di sini saya tidak punya file .profile. Lanjut, kita ke nomor 2, cat base logout. Oke, nomor 2 itu perintah cat base logout digunakan untuk melihat skrip pembersihan atau host clearing jobs yang otomatis dieksekusi sesaat sebelum user logout. Tapi di sini tidak, karena file tidak ada, berarti tidak muncul ya. Oke, kita masuk di percobaan kedua menggunakan fitur history base. Kita bisa menekan tombol panah atas, yang artinya untuk cara termudah untuk mengakses riwayat perintah atau histori yang digunakan sebelumnya. Lanjut, nomor 2, -l lalu ls-l etc ls-l sadawu ami, dan terakhir ada wu. Nah, kita di sini memasukkan beberapa perintah acak agar base cell memiliki ingatan atau histori yang bisa kita panggil. Nah, jadi kita bisa akses histori dengan panah atas ataupun bisa kembali dengan panah bawah. Lalu kita bisa ngetik history pada percobaan nomor 3. Nah, di sini kita bisa melihat daftar perintah yang pernah kita masukkan beserta nomor urutnya. Oke. Lanjut, nomor 4, kita bisa mengetikkan ini dengan nomor perintahnya, misalnya 780. Oh, misalnya tadi sebelumnya itu kalau kita cek history, berarti misalnya saya masukkan 313 ya. 313. Oke, itu kita bisa melihat gunakan ada seru diikuti nomor urut history untuk mengeksekusi kembali perintah spesifik secara instan. Seperti itu. Lalu kita bisa ketik history nomor 5, history 5, yang artinya kita bisa membatasi tampilan layar hanya 5 perintah terakhir saja. Angka 5 itu berarti jumlahnya yang terakhir ya, misal 10 berarti 10 yang kita panggil. Lanjut, nomor 6, kita bisa ketik history min d, nomor historinya misalnya 313 yang tadi. Nomor 6, opsi min d berfungsi untuk menghapus baris nomor history. Oke, min d delete. Nah, atau menghapus setang history dengan menyatakan nomor awal dan nomor akhir. Jika kita cek lagi history, maka 313 sudah tidak ada. Lanjut, kita ketik history min c. Min c di sini digunakan untuk menghapus bersih atau clear seluruh daftar history Anda. Jika dicek, oke, karena sudah terhapus. Terus juga di sini ada history pipe grab ls. Artinya ini menampilkan seluruh riwayat history yang mengandung kata tertentu, contohnya perintah ls. Lanjut, nomor terakhir, nomor 9 di percobaan kedua, kita bisa ngetik cell arrow atas cell tanda atas lagi, ketik alias atas lagi, lalu kita enter. Di sini nomor 9, format caret itu dibacanya caret ya, caret digunakan untuk mencari string di perintah sebelumnya dan otomatis menggantinya dengan string baru untuk dieksekusi. Lanjut, kita masuk di percobaan ketiga, mengubah fitur history base. Kita bisa pertama di nomor 1 kembali ke home,
masuk ke home directory tempat base history disimpan, lalu kita ketik tel.base_history. Nah, melihat beberapa baris akhir riwayat, namun file ini belum up to date dengan memori. Oke, lanjut, kita bisa ketik history lagi, nomor 3. Nah, perintah history itu selalu up to date karena ia mengambil data yang sedang berjalan langsung melalui memori sistem. Beda dengan yang sebelumnya menggunakan filenya. Lalu nomor 4, echo. Ini perintah saya. Lalu kita enter. Nah, ini kita tambahkan sebuah perintah sederhana sebagai bahan percobaan history. Lalu di nomor 5 kita bisa ketik history min a, lalu tail base history. Nah, gunakan opsi min a untuk memaksa penulisan data history yang ada di memori agar langsung tersimpan ke dalam file base history, jadi supaya up to date. Lanjut, kita bisa ketik history pipe less. Oke, history pipe less di sini artinya kita tambahkan pipe less agar daftar history yang panjang bisa dibaca perlahan per halaman menggunakan tombol spasi. Kita bisa klik Q untuk quit. Lanjut, nomor 7 kita bisa menggunakan word count min l dot base history. Kita panggil filenya lagi, lalu kita enter. Oke, artinya kita perintah word count line atau wc min l digunakan untuk menghitung jumlah total perintah yang ada di file history Anda. Di sini ada 309. Lanjut, di nomor 9 kita ketik echo his size. Kita ketik echo his size sama dengan 5. Lalu sebelum itu saya kelewat satu nomor. Saya baru ingat, kita ketik set pipe grab his size, enter 500. Artinya kita mencek variabel his size yang berfungsi mengatur batas atau limit memori perintah history. Lalu kita echo his size sama dengan 5. Lalu kita output bus rc, tapi di sini saya mau lalu export his size. Nah, artinya kita mencoba mengecil batas simpanan menjadi 5 baris saja dengan mengubah file startup.bus.crc. Lalu kita ketik source bus.rc. Artinya kita mengaktifkan perubahan. Jika kita mengetik lebih dari 5 perintah, sisanya akan langsung dihapus dari history. Lalu kita juga bisa ketik echo kayak tadi, kita ubah lagi his size nya menjadi 1000. Lalu bus rc, lalu seperti tadi sort bus rc. Kita mau kembalikan kapasitas menjadi standar yaitu 1000 dan aktifkan ulang dengan perintah source. Lalu comment selanjutnya adalah his control, lalu enter. Oke, variabel ini mengatur penulisan duplikasi dan spasi kosong di history. Kita bisa matikannya dengan unset atau mengubahnya menjadi ignore read dan ignore space. Mengetik source .bus.rc lalu enter. Lalu kita ketik history. Lalu kita menambahkan erase dubs ke his control. Oke.
Oke, percobaan 3 selesai, kita masuk di percobaan keempat, mengubah prom cell. Nomor 1, kita mengetik PS1 sama dengan /t titik 2 lalu enter. Nah, ini PS1 mengontrol tampilan prom. Karakter /t mengubahnya menjadi dinamis, menampilkan waktu sistem 24 jam. Lalu kita kontrol Oke. Kita bisa ketik PS1 sama dengan /t, T yang kapital sekarang, lalu enter. Kita mengubah formatnya menjadi waktu 12 jam dengan indikator EM dan PM. Lalu kita lagi nomor 3, PS1 sama dengan /w lalu enter. Kita mengubah antarmuka prom agar selalu menampilkan nama direktori tempat kita bekerja saat ini secara keseluruhan path. Terus kita ketik cd usr sbin lalu enter. Nah, kita berpindah direktori dengan cd untuk melihat sendiri bagaimana tampilan prom akan merubah mengikuti lokasi. Lalu kita ketik PS1 sama dengan sekarang yang W besar. Nah, kita menginstruksikan prom untuk menyingkat dan hanya menampilkan nama folder paling akhir saja tanpa path yang panjang. Seperti itu. Selesai di percobaan keempat, kita lanjut percobaan kelima, menambahkan otomatisasi ke prom cell. Nomor 1, kita ketik cd, kita kembali ke home directory. Nomor 1, pastikan kita kembali ke posisi awal dan home directory. Lalu nomor 2, kita mengetik perintah echo short titik, lalu sorter, enter. Nomor 2, kita merancang sebuah script satu baris bernama sorter menggunakan instruksi echo. Script ini bertugas mensortir isi file daftar. Lalu kita ketik chmod, artinya kita memberi sorter. Nah, ini pergunakan perintah chmod +x untuk memberikan perizinan eksekusi executable agar sistem dapat menjalankan script tersebut. Lalu kita ketikkan prom comment comment sama dengan sorter, lalu enter. Pasangkan variabel khusus prom comment ke script penyortir tadi. Hasilnya, script ini akan otomatis dijalankan setiap kali prom cell muncul di layar. Lalu nomor 5, kita ketik echo cinta 100 list. Nomor 5 kan baris teks menggunakan sisipan ganda. Ke dalam file list, sistem otomatis membuatnya jika file belum ada. Nomor 6, kita cat list cinta 100. Oke. Lalu kita masuk ke nomor 7, menambahkan banyak nama dengan echo lalu cat list. Oke, misalnya lalu coba prom Oke, lanjut nomor 8, mengetik unset. Kita unset. Nah, jadi kita memastikan fungsi otomasi dengan instruksi unset. Saat kita tambahkan data baru, entry tersebut akan berarti di urutan terbawah karena program sorter sudah tidak dipanggil lagi. Oke, selesai percobaan kelima. Lanjut percobaan 6, membuat bash script dan menjalankannya. Kita mengetikkan nano p1.sh lalu mengisinya dengan echo program bash script.
Anda membuat script bernama P1S yang menggunakan editor teks nano dan mengisinya dengan sebaris perintah sederhananya itu echo. Lalu kita kontrol Ctrl A, Ctrl S, lalu Ctrl X untuk keluar. Kita ls min l p1.sh, lalu chmod plus x p1.sh, lalu ls min l p1.sh. Nah, kita menggunakan SPL untuk mengecek hak akses. Ubah script menjadi executable dengan chmod plus x agar ia memiliki izin untuk dieksekusi oleh sistem. Oke, lanjut nomor 3. Kita ngetik lagi base p1.sh, program base skip, lalu sh p1.sh, lalu .p1.sh, lalu terakhir ./p1.sh. Nah, terdapat banyak cara untuk mengeksekusi script. Anda bisa menggunakan manggil seperti base atau sh. Anda bisa menggunakan mengetik slash, titik, slash, atau menggunakan titik saja. Lanjut nomor 4. Kita ketik lagi nano p1.sh, lalu menambahkan baris. Kita ketik pagar Anda seru bin base di paling atas. Oh, ini kita di paling atas. Oh, kita save, kita keluar. Artinya kita tambahkan deklarasi hashtag tanda seru /bin /base yang biasa disebut cbang. Ini adalah konversi penting untuk memberitahu sistem operasi bahwa file ini harus dieksekusi murni oleh BSL. Kita ketikkan nano p2.sh, kita bikin lagi dan masukkan kode script kedua. Oke, kita masukkan aja seperti tadi echo program BSL. X, lalu terakhir lalu di nomor 6 kita coba ketik cat p1.sh, lalu cat p2.sh, lalu p1.sh, p2.sh. Nomor 6, kita bisa mengeksekusi beberapa instruksi sekaligus dalam satu baris menggunakan pembatas tanda dikopa. Perintah akan dijalankan secara berurutan sekuensial. Lalu kita masuk ke nomor 7. Kita ketik p1.sh n p2.sh, lalu tambah n lagi ampersand, lalu enter, lalu ls LSW hasil ampersand, enter, dan kita cat hasilnya. Oke. Nomor 7, penambahan ampersand n melempar eksekusi script ke latar belakang background. Jika perintah dikelompokkan dalam tanda kurung, mereka akan menjadi satu blok proses background yang menyatu. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke percobaan ke-7, job control. Nomor 1, kita ketik PSX. PSX jalan secara wajar di foreground sehingga terminal menunggunya hingga selesai. Lalu PSX hasil ampersand, kita menambahkan ampersand menjadikan proses tersebut berjalan di background, mengisikan terminal untuk langsung kita gunakan kembali. Lalu kita ketik jobs done, eksekusi perintah jobs untuk mengambilkan daftar job aktif dan stop di sesi sel Anda beserta status terkininya.
Lalu di nomor 4 dan 5 kita membuat loop.sh dengan loop while true. Kita membuat ini karena artinya kita merancang file bernama loop.sh berisi perulangan tanpa henti yang mencetak teks tanpa henti setiap 10 detik. Menjalankannya di layar utama akan memblokir terminal. Gunakan Ctrl+C untuk memastikan cara paksa. Oke, kita ngetik loop.sh lalu jobs. Nah, eksekusi kembali script loop dengan sisipan ampersand agar lebar ke background. Verifikasi dengan instruksi jobs untuk melihat nomor antrean. Lalu kita ketik fg persen, kita clear fg %1 atau fg floop.sh floop. Gunakan identitas fg diikuti nomor job untuk menarik proses tak terlihat tersebut kembali merajai foreground. Itu artinya. Lalu nomor 9 kita ketik Ctrl Z lalu ketik bg %1 dan jobs. Jadi di sini sudah tidak ada jobs yang bekerja. Lanjut percobaan ke-8, manipulasi stack untuk directory. Kita mengetik dirs. Nomor 1, perintah dirs berfungsi untuk mengintip isi tumpukan memori atau stack history directory sistem Anda. Lalu nomor 2 dan 3 kita mengetikkan mkdir marketing sales support lalu kita push di sales lalu pwd. Nah, nomor 2 dan 3 buat folder baru menggunakan push di alih-alih cd tidak hanya akan memindahkan pad Anda, namun sekaligus merekam direktori sebelumnya ke dalam tumpukan stack. Lalu nomor 4 dan 5 kita ketikkan push di /home/ nama user lalu support, lalu kita enter, lalu kita klik push di titik-titik /marketing push di. Oke, nomor 4 dan 5 kita terus melompat dari direktori 1 ke direktori lainnya menggunakan push di, memperkaya jejak langkah sistem pada riwayat stack. Lalu kita ketik push di berulang kali di sini. Lalu pwd push di pwd push di pwd. Kita ketik terus berulang-ulang tanpa keterangan, mungkin memutar rotate urutan antreannya. Jadi kita menukar posisi direktori paling atas dengan yang kedua. Itu lanjut kita ketik push di +2 lalu pwd. Angka +2 di sini memaksa sistem melompat langsung kembali menuju urutan direktori kedua di dalam tumpukan histori navigasi Anda. Lalu nomor 10 kita ketik pop di, lalu pop di +2 dan dirs. Kita berkebalikan dengan push. Instruksi pop di mencabut dan membuang riwayat direktori teratas atau membuang nomor spesifik dari ingatan memori stack. Oke, kita masuk di percobaan terakhir, percobaan 9, yaitu alias. Kita clear, kita ketikkan alias. Oke, di sini nomor 1 cukup ketik alias untuk mencetak daftar seluruh nama pintasan alias kustomisasi yang terdaftar di sesi terminal saat ini. Di sini ada get idf. Di sini saya punya sebuah komen yaitu conduct, activate, jaksa, and source expressive. Ini sebuah komen yang saya custom gunanya untuk, jadi di sini berhubungan dengan ESP32 karena saya
ada reset dengan tim robot. Lalu masuk nomor 2 dan 3, kita ketik alias del sama dengan rm min lalu enter. Kita alias di sini kita ini membuat sebuah pintasan, lalu kita bisa ketik del hasil. Yes, oke. Lalu kita bisa ketikkan history more. Oke, kita bisa clear. Jadi kita sedang membuat sebuah pintasan ya dengan alias. Kita menggunakan contoh kata del start yang artinya nanti kita akan menjalankan instruksi rm min i saat diketikkan. Shell otomatis akan merespon kata buatan tersebut layaknya instruksi hasilnya. Lalu di nomor 4 kita mengetikkan alias del. Lalu kita coba del. Di sini komen del sudah not found karena sudah kita unalias atau sudah kita hapus lah dari alias tersebut pintasannya. Utilitas unalias itu berfungsi untuk menghancurkan alias yang Anda buat. Jika kita coba memakai pintasan del lagi, pesan error muncul sebab kata tersebut bukan lagi bagian dari fungsi sistem. Oke, kita lanjut ke latihan karena seluruh percobaan telah selesai. Kita masuk ke studi kasus dan pembahasan. Di nomor 1 soal latihan manipulasi, yaitu kita di sini kita bisa ketik nano lalu kita masing-masing kita kasih nama Eko, profil dari nama file Ctrl X lalu nano bas rc Eko lalu terakhir nano bas logout. Nah, masing-masing itu. Nah, di sini latihan 1 kita diminta menyunting 4 file profil utama di bagian paling bawah setiap file. Gunakan editor teks dan sisipkan utilitas echo. Langkah ini akan mencetak pesan diterima sehingga kita bisa mengetahui secara pasti skrip profil mana saja yang terpicu otomatis ketika user melakukan inisialisasi sesi login. Lanjut, nomor 2 perbedaan utilitas su. Kita coba su student lalu exit. Oke. Lalu student. Nah, latihan 2 kita menjalankan perpindahan akun menggunakan SU. Polos hanya meminjam otoritas user tanpa membuat pengaturan environment-nya. Sedangkan tambahan tanda penghubung SU main DS mensimulisasikan lingkungan masuk yang absolut yang akan mengeksekusi otomatis seluruh skrip profil milik user tersebut. Lalu nomor 3 pesan perpisahan logout. Kita nano titik base underscore logout. Kita tambahkan di sini baris echo. Terima kasih atas sesi yang diberikan. Nah, latihan 3 kita skrip rahasia base logout dibaca saat window keluar terbuka dengan memodifikasi file ini menggunakan sintaks echo dan sleep. Sistem akan menyampaikan pesan selamat tinggal dan membuka tampilan secara elegan selama 5 detik sebelum koneksi memutus total. Saya coba. Tidak ada.
Oke, lanjut. Nomor 4, manipulasi variabel history. Di sini kita coba ketikkan perintah hisSize. Eksekusi habis itu tanda seru -5. Lalu kita coba tanda seru. Lalu tanda seru 150. Karena tadi terdapat komen exit, jadinya otomatis terexit di sini. Jadi makanya dari tadi terjadi exit. Lalu oke. Jadi latihan 4, memanipulasi riwayat, mengganti variabel hisSize, mengubah daya tampung memori historical. Penulisan tanda seru bank berpadu angka mutlak, artinya kita masukkan instruksi baris ke 150, sedangkan tanda seru -5 kita mundur 5 langkah ke belakang. Terakhir tanda terseru ls mencari entry yang dimulai kata ls, sementara tanda seru tanda tanya lalu ls lalu tanda tanya lagi, artinya kita menyapu seluruh komponen string untuk mencari keberadaan kata pencarian tersebut. Oke, nomor 5, eksekusi sekuensial dan paralel bash script. Mohon maaf lupa saya perbesar. Di nomor 5 ini kita buat 3 file cell, kita berikan chmod plus x. Lalu nanti kita uji eksekusinya. Pertama kita bisa karena kita sudah punya p1.sh dan p2.sh, di sini kita akan membuat p3.sh dengan pesan testing Ctrl S Ctrl X. Lalu saya kasih chmod plus x untuk p3.sh, begitu juga dengan p2 dan terakhir p1. Lalu saya clear. Lalu kita uji eksekusi dengan titik dot slash p1.sh, titik koma p2.sh, titik koma p3.sh, lalu di enter. Nantinya di latihan 5 ini kita membedah pola konjungsi sel, tanda pemisah titik koma mengeksekusi perintah dengan prinsip satu selesai lanjut yang lain. Sebaliknya, jika kita menggunakan tanda ampersand, memaksa ketiga modul tersebut dikerjakan balapan bersamaan di ruang hampa latar belakang. Kurung lengkung menciptakan sub kulit baru sub sel untuk dieksekusi cara merangkai. Jadi yang maksudnya itu kita ketik kita kasih tanda ampersand, nah seperti ini. Oke, sudah. Lanjut nomor terakhir di latihan ini, nomor 6, penguasaan job control. Kita buat file pwaktu.sh nano pwaktu.sh, lalu kita isi while true that hasil sleep 10, lalu keras X. Lalu kita coba jalankan dengan pwaktu.sh n di enter. Lalu kita coba find. Di sini permission find type f, lalu files.txt 2 def 0 lalu ampersand enter. Nah,
Lanjut, kita coba komen lagi fg %1, lalu bg %1. Terakhir kita kill aja seperti itu, lalu clear. Jadi penjelasannya, penutupan dengan skenario job control sempurna. Kita melempar eksekusi, looping waktu serta utilitas purwarupa find sebagai beban berat di latar belakang agar terminal tidak terkunci. Kemudian kita melakukan simulasi penarikan fungsi find ke foreground dengan fg, menskornya dengan ctrl-z, serta meresparasinya ulang dengan bg. Di ujung hari, seluruh perintah kill dimanfaatkan untuk menebas memori tak kasat mata ini hingga tuntas. Oke, selesai sudah penjelasan dari percobaan dan latihan pada praktikum ke-6 kali ini, yaitu Bash and Shell. Kita sudah membedah seluruh komponen praktikum. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan dalam menjelaskan dan kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.